Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan Aku relevan. doain dari sini. Iya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, ini tak telat, jadi saya ngomong sendiri nggak apa-apa. Aku baru mau ngomong. Pak Reda Mantovani, selamat sore. Sore. Ya. Sore, Pak. Ini apa Lanturan edisi kali ini istimewa gitu ya. Karena tamu kita bukan kaleng-kaleng gitu ya. Pak Reda Mantovani adalah Jaksa Agung Muda Intelijen, Pak ya. Masih bener ya penyebutannya begitu ya. Benar. Belum berubah Masih itu. Jamintel Saya takut ya. salah soalnya. Udah lama nggak main ke Oh, Gedung kirain- Bundar. Udah Kirain, senior, udah senior. kirain karena takut tiba-tiba sudah mendapatkan Apa naik tuh? pangkat, Pak, jabatan baru. Enggak. Belum. Sebelum ngobrol aku cuma mau ngecek nih, satu aja, bentar. Oh bener, anginnya agak kenceng ya, Pak, kalau di sebelah. Pak Reda. Nggak jelas, Pak. Gak jelas. Kan katanya kalau Ini ngelantur, semakin tinggi posisinya, semakin Anginnya tanggung semakin jawabnya tinggi. diembankan, Iya, anginnya makin iya, tinggi ya, iya. Pak. Tapi gimana, Pak, sejauh ini pundak masih Pundak masih- lemas, belum berat ya, Pak ya? Pak Reda makasih ya sudah mau datang ke Lanturan di sela kesibukan Ya. apa seharian. Terima Pak kasih Reda, juga ini kan saya. apa kalau saya baca ini kan Pak Reda ini katanya sebenarnya dari awal tidak punya cita-cita untuk menjadi orang hukum gitu ya. Dihukum. Tapi karena sering nonton film yang katanya berbicara atau apa memfilmkan tentang proses penanganan hukum yang pelik, makanya Pak Reda tertarik. Terinspirasi. Benar seperti itu, Pak Reda? Ya awalnya kan memang dari muda kan saya senangnya olahraga sebenarnya. Oke. Ya kan? Sama seperti saya, Pak. Wah. Waduh, Muda-muda. cabornya apa nggak perlu dibahas tapi Perlu kan. catur, kerambol. Silakan. Dok. Olahraga, terus ya tadi sering akhirnya juga pas waktu-waktu tertentu, waktu zaman dulu kan filmnya yang nggak terbatas kan, Iya. TV-nya juga Belum ada terbatas. Netflix, Pak ya. Belum ada Netflix, Ada jadi sebut merek lagi ya. belum ada itulah yang TV terbatas. Akhirnya film itu aja tentang Penegakan hukum. Law and Order kalau nggak salah. Order. Ya. Keren itu serialnya. Lalu yang lihat perannya si siapa tuh ya penuntut umum itu wah keren. Akhirnya wah, keren juga kalau jadi begini nih. Wah, dari hayal-hayalan itu. Dan itulah sesuai dengan bukunya apa Rhonda Byrne itu kekuatan pikiran. Wah, jadi mungkin karena hayalan dulu Keren keren ininya imajinasinya, akhirnya ya kesinilah jadi mesti masuk fakultas hukum, mesti banyak publikasi atau membaca literatur tentang hukum. Jadi pas masuk ke kejaksaannya jadi agak inilah apa kita bisa menjawab lah tes-tesnya. Sesuai ekspektasi nggak, Pak? Kan kalau nonton di film, series itu kan pasti kan banyak kerennya, tapi kan juga banyak jelimetnya. Ketika Iya. benar-benar akhirnya menjalani sesuai Iya. ekspektasi Sesuai atau imajinasi. Ya itulah ternyata apa namanya dari konsep itu kan kadang-kadang teorinya akan berbeda dengan praktek terkadang. Tapi inilah apa namanya karena kebergaulan tadi apa namanya ya, pengalaman itulah yang menyebabkan kita ya harus jadi selaras lah dengan ekspektasi, kita harus selaraskan dengan fakta. Oh, Yeah. oke. Kelihatannya sesuai ya. Iya. Kelihatannya Kalau nggak Kelihatan sesuai kan sesuai. sampai di titik ini. Iya, makanya ada keteguhan gitu. Iya. Loh, nih, Enggak, keselarasan itu yang penting. Kadang-kadang ada tidak ketimpangan segala macam, tetapi kan inilah penerimaan hati nih. Ya penerimaan hati, keselarasan. Sehingga kita harus yang bisa menyelaraskan diri kita supaya akhirnya adaptif jadinya. Nah, dinamis sekali pasti saya bisa ngebayangin kalau gitu ya. Ya, karena kan pekerjaan jaksa ini kan bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Karena ya penyidikan, terus penuntutan. Tapi kita sore ini nggak ingin ngomong soal pekerjaan. Enggak. Saya ingin ngomong Tapi- soal yang lain. Oh, kirain mau nanya soal kasus enggak? Karena saya juga sebelumnya selamat Pak Reda Mantovani karena kemarin putri beliau Oh iya, itu penerima mendapatkan anugerah anugerah. Puspa Bangsa. Dan ini menarik karena ternyata putri beliau ini sepertinya terinspirasi dari Pak Reda, punya kepedulian terhadap orang-orang yang tidak beruntung lah kalau bahasa saya gitu loh. Benar begitu Pak Reda? Ya, karena saya sering melakukan kegiatan sosial dan saya selalu ngajak anak-anak. Dari kecil tuh ya? Dari kecil, anak kandung maupun anak angkat saya suka ajak.
suka lihat, suka mereka supaya bisa punya empati juga, sebagaimana yang saya miliki. Jadi kita getok tularkan lah, minimal dari kecil mereka udah lihat, oh ini walaupun mereka belum tahu maksudnya, cuman kan kita lihat, udah kasih ikut. Nah, gitu. Artinya Pak Rida memberikan contoh ya, keteladanan. Contoh. Di saat banyak orang hanya memberikan nasihat dan minus keteladanan, tapi Pak Rida sebaliknya. Tapi ngomong Pak Rida, apa yang membuat Pak Rida ini punya istilahnya itu ya? Kepedulian terhadap orang-orang yang katakanlah tidak beruntung. Dalam hal ini misalnya Pak Rida sangat concern sekali dengan kawan-kawan disabilitas. Jadi di tahun 2015-an itu ya sebelum itu juga udah mulai ada pertanyaan selalu di kepala saya mengiang-iang, untuk apa hidup saya di muka bumi ini? Ngeri kan? Filosofis sekali. Ada pertanyaan apa guru filsafat? Lanjut. Dan itu selalu mengiang-iang di kepala saya. Jadi untuk apa hidup saya di muka bumi? Setelah ini kita lahir, anak, remaja, dewasa, tua, sakit, mati. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada sesama, saya bilang itu pertanyaan-pertanyaan selalu mengiang. Nah, di tahun 2015 kebetulan itu tadi saya ngelihat, karena kan saya suka berkunjung ke panti-panti, ada satu panti yang bangkrut. Maksudnya yang orang pengasuhnya pada meninggal, jadi akhirnya nggak ada yang ngurusin. Jadi saya ambil alih. Nah, itu anak-anaknya masih sekitar ada 11-an, ya kan? Tapi yang satu diambil yang lain, gitu. Tapi saya total 10. Itu masih umurnya masih 3-4 tahun, 6 tahun. Masih Jadi bayi ya? masih bayi. Nah, udah saya ambil, saya rawat di kontrakan dekat rumah, ya kan? Udah biasa seperti biasa ya. Kebetulan alhamdulillah istri saya berjiwa sangat sosial. Akhirnya juga ya. Walaupun nggak saya nggak kasih tahu istri, tahu tuh ada aja. Kaget juga awalnya kan. Tapi langsung ini maksudnya ini udah ngikut ya. Memang jiwa sosial tinggi. Nah, setelah 2 bulan dari situ saya kena ini nih. Penyumbatan. Dioperasi sempat menghilang dari peredaran. Nadinya udah nggak ada, ya kan? Akhirnya ya seperti orang bilang apa istilahnya tuh, hilang tuh kan? Ada yang bilang mati suri. Nggak lama sih. Nah, setelah dokter udah melakukan usahanya, akhirnya kembali lagi. Kaget lagi saya. Padahal saya udah pamit-pamitan tuh. Mohon maaf. Itu betulan itu. Udah betulan saya mau pamit itu. Tapi ternyata balikin lagi. Tambah mikir lagi. Ini saya dikasih kesempatan kedua nih. Ya udahlah. Apa tugas peran ya? Tugas perannya udahlah saya sekarang udahlah banyak berbuat kebajikan terhadap sesama, baik pada manusia maupun makhluk lainnya gitu. Nah, makanya saya bikinlah kegiatan-kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis, tanam mangrove, lepas hewan yang memang di daerah yang memang udah jarang, burung-burung, ikan, itu saya bisa penyu, saya bilang gitu. Jadi itu setelah itu, ini saya cari agar hidup saya ini bermanfaat untuk makhluk lainnya. Tapi kerjaan Bapak, profesi Bapak itu kan pasti menyita waktu banget, waktu, energi, karena kan nggak kaleng-kaleng kalau tadi Rizky bilang kan, konsentrasi harus penuh gitu di tengah kondisi sekarang ini terutama kan Pak ya. Gimana caranya tetap bisa fokus sama memberikan tadi yang terbaik, karena kan nggak mungkin juga kalau jadi donatur setengah-setengah toh Pak, misalnya ya banyak sih memang yang cuma kasih artinya pedulian uang, tapi kan kayaknya ini Bapak pengen terjun langsung pengen benar-benar hands on gitu kan, itu gimana ngatur ya Pak? Waktu awal-awalnya saya ikut kelompok yang memang suka melakukan kegiatan sosial, saya ikut terjun jadi panitia, bahkan jadi tukang ngambilin air. Terus bahkan bawa pasien ke pengobatan gratis ya, gotong-gotong. Itu ternyata itu latihan bagi saya untuk menurunkan ego. Ego yang tinggi. Kan jaksa waktu itu padahal saya kepala kejaksaan Jakarta Barat. Tapi mau bawain air untuk calon pasien yang udah nenek-nenek itu. Bawain air, minuman itu lah. Itu, dan bahkan kalau ada yang jatuh kita gotong. Terus juga pernah ada sunatan massal tuh. Sunatan massal
ternyata saat seorang anak pendarahan kan, bapaknya marah-marah, udah bawa golok aja gitu kan. Jadi akhirnya saya yang baik-baikin, udah mau dibacok gitu kan. Gak ada yang tahu kok tuh Pak, Bapak Nggak ada yang tahu, saya profesi dijaga. siapa gitu ya. Nah, ternyata itu sangat bermanfaat untuk pembentukan karakter diri. Bahwa ego yang tinggi sebagai penegak hukum, wah, kita bisa perintahin Ya, apa. tensi tinggi terus kan. Tensi tinggi, akhirnya kita latihan. Jadi slow down. Memposisikan sebagai sesama manusia gitu ya. Tanpa bawa embel-embel. Melepaskan itu ya ego. Dan ternyata kelompok sosial itu nggak tahu saya nih jaksa. Nggak tahu. Ya, profesinya nggak tahu ya. Nggak tahu profesinya. Setelah saya suka ada tampil koran, baru nih jaksa. Ada yang, tapi pernah nggak Pak, ada yang kenalin gitu ketika Bapak lagi kan memposisikan diri lagi dalam sosok yang berbeda gitu. Ada yang kenalin Pak? Ada. Udah ikut. Jadi akhirnya karena ada yang kenalin, saya ajak donor darah. Terus lagi pakai topeng kayak Spider-Man gitu. Pak Reda, ini kan salah satu concern Pak Reda ini kan selain saya mengutip bahasanya Paus gitu ya, karena momentumnya Paus baru saja pergi itu kan berpihak atau membela kaum yang kan salah satunya kan kaum atau kawan-kawan disabilitas nih. Nah, termasuk dalam bidang olahraga. Pak Reda juga salah satu yang mendukung atlet-atlet Paralimpiade ya di Paris. Ya. Paralympic Chief Commission ya Pak ya waktu itu ya Pak ya. 2024 kemarin. Nah, itu gimana prosesnya? Jadi prosesnya memang saya di tahun 2000 waktu saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat itu Negeri. Jadi itu saya sering berkunjung namanya Panti Grahita di daerah Jakarta Barat itu. Jadi panti yang mengumpulkan orang-orang cacat, ya, orang-orang yang terlantar, satu masukin situ. Ini sepertinya Pak Reda ini hobi banget berkunjung ke panti-panti. Oh, hobi. Saya lebih penasaran waktunya kapan Waktunya. ya? Memang saya itu biasanya weekend. Weekend. Di saat Weekend. Dan itu saya ajak keluarga soalnya. Saya ajak istri, itu anak-anak, makanya mereka terbiasa gitu kan, saya ajak. Nah, liburannya bukannya ke mall ke situ. Walaupun habis dari situ ke mall juga gitu kan. Yang lain golf padahal. Iya. Pejabat yang lain main golf. Ini mainnya ke panti asuhan. Ke panti-panti. Nah, itu rutin ya Pak ya? Itu rutin. Kayak Panti Grahita tuh awal banyak yang disabilitas di situ. Terus saya lihat banyak yang energi segala macam. Ini kayaknya bisa jadi atlet nih. Kan saya kan olahraga juga kan senang. Akhirnya di situ saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu kan atlet. Ya, nah ternyata ini ada namanya untuk yang atlet disabilitas namanya National Paralympic Committee Indonesia, NPC Indonesia. Nah, karena mereka juga butuh ternyata sosok untuk bisa membimbing para atlet ya kan dalam mengikuti pertandingan internasional. Akhirnya saya diminta, Pak Reda udah sekalian lah jadi ini bimbing untuk pelatnas, jadi chef de mission. Chef de mission. Jadi ketua delegasi Paralimpiade di Paris kemarin. Kebetulan bagi Pak Reda kan alumni Prancis. Saya kebetulan alumni S2-nya saya di Prancis. Di mana? Di Marseille. Nah, jadi untuk memimpin kami kan di sana bahasanya nggak terlalu susah. Oh iya, jadi tour guide gitu. Nah, ternyata di situ jadi kemudahan-kemudahan. Nah, tetapi sebelum ke Paris kan kita ada 8 bulan sebelum itu di Solo, Platnas. Nah, itulah saya sering berkunjung ke Solo itu untuk mengunjungin para atlet dan komunikasi, berinteraksi. Apa yang biasanya dibahas Pak paling sering? Dibahas mengenai pertama yang jelas tentang ini mereka tidurnya, makannya apa aja, kita ajak ngobrol gitu. Terus kalau habis latihan ini ngapain aja, terus pacarnya ada nggak gitu. Atau sudah menikah, ngobrol nikah anaknya gitu, kan ngobrol gitu pribadi gitu. Jadi benar-benar kayak bapak ya, kayak sebagai bapak mereka ya, atau teman ya kan itu. Jadi ya serunya di situ. Terus terkadang pada hari kan sebulan bisa dua kali atau 2-3 kali. Di situ ada kita bikin kayak nyanyi bersama. Kita panggil artis yang suka bikin dangdut lah ya, di joget. Wah seru dengan teman-teman disabilitas joget itu hancur dah kalau joget. Dengan semua profil yang berbeda-beda ya Pak ya, usia yang berbeda-beda, pencapaian berbeda-beda, Bapak melihatnya
sebenarnya gimana yang dibutuhkan gitu? Kita kan disabilitas Indonesia lumayan banyak ya Pak, 8-10% loh kalau dari populasinya. Apa yang Bapak lihat sebenarnya bisa kita support lebih jauh gitu? Nah, kalau karena saya concernnya di olahraga, jadi saya membantu NPC tadi untuk cari bibit atlet ke seluruh Indonesia. Nah, ada di Jakarta. Jadi muter tuh Pak? Muter. Tapi yang saya datangi cuma beberapa provinsi yang gede-gede aja, seperti di Jakarta, Sumatera Utara, Medan. Gitu. Itu kita cari bibit. Bahkan saya ngeliat di Sumatera Utara itu kita bikin lari bersama. Teman-teman disabilitas 2 kilo. Kalau saya 5, mereka 2. Gitu. Ya, tapi kan kelihatan itu kemampuan ininya, fisiknya. Di situ kita bisa lihat, yang bisa langsung jadi atlet mana, yang memang perlu dipupuk lagi, gitu. Atau yang memang cocoknya bukan di atlet, di seni gitu. Ada di situ tempatnya, posisinya. Itu kami, saya dengan teman-teman itu NPC, ya cari bibit lah, bibit untuk itu. Karena saya ngelihat kalau mereka sudah fokus di satu bidang, dan moodnya dapat, itu luar biasa. Yang orang kayak kita aja nih, maksudnya yang lengkap begini, kalah. Belum tentu bisa capai belum ya Pak? Belum tentu bisa. Ternyata banyak, maksudnya Bapak menemukan bahwa banyak mereka-mereka yang potensinya luar biasa untuk didorong terus ya? Betul. Pak Reda, itu kan mohon maaf, Pak Reda kan memang intens berkomunikasi dengan kawan-kawan disabilitas, khususnya terkait dengan atlet-atlet paralimpik ini ya, gitu loh. Nah, sebelum jadi atlet misalnya, sebelum jadi misalnya ya, itu ketika mulai proses pembibitan, apakah ada problem psikis misalnya, kan mungkin misalnya minder misalnya, nggak yakin, nggak optimis. Itu yang paling banyak itu minder. Contohnya nih, waktu bulan sebelum puasa kami kunjung ke Sumatera Utara, Medan tadi, kita lari di sana. Ada beberapa saya ngeliat potensi jadi atlet. Mohon maaf, ada seorang anak perempuan masih muda, tanpa kaki gitu kan, di kursi roda. Saya lihat ininya, bidangnya bagus. Wah, ini kamu apa nih ininya nih? Apa namanya, olahraganya? Enggak, saya nggak olahraga. Tapi nggak mungkin nggak olahraga, nih badan sini bagus begini kan? Enggak, saya nggak olahraga. Terus apa kegiatannya? Oh, saya sering manjat pohon kelapa. Wah. Jadi ototnya terbentuk ya? Bentuk. Cuman kalau gitu kita ikut. Perempuan itu? Perempuan. Manjat pohon kelapa? Manjat pohon kelapa. Sama kayak ini ya. Enggak, kan kakinya nggak ada. Udah aja kan main tangan artinya aja. Kan fokusnya kan nggak pakai kaki, main tangan. Jadi akhirnya fokusnya sini, badan tegap gitu. Jadi nah, pas ditanya, ini panjat kelapa. Kalau kita pansos. Nah, pas kita tanya, dia tetap nggak pede. Janganlah, itu kan beda. Dibujuk-bujuk terus ya kan. Ya mudah-mudahan sih dia sekarang udah mau latihan, karena walaupun kan Pak tuh berbeda pohon kelapa dengan panjat tebing gitu kan. Oh iya. Tapi dulu kita punya atlet panjat tebing yang disabilitas juga. Saya lupa namanya sampai dulu. Sempat go internasional juga kok, tapi kakinya ada satu. Asal lupa Pak Reda namanya. Nanti coba kita cek. Jadi sebenarnya sudah ada contohnya gitu loh, bahwa disabilitas juga bisa naik gunung bisa, panjat tebing juga bisa gitu loh. Itu yang kita ajak di mana tuh, di Tanam Bakau di Pik. Itu mendaki 7 gunung di Indonesia itu disabilitas. Daksa. Iya. Tapi kan kalau support atlet banyak hal yang harus disupport ya Pak ya. Artinya kan tadi kan mastiin gizi, mental gitu-gitu. PR-nya. Tapi minimal dia punya keberanian dulu lah. Punya keberanian, punya keinginan. Itu dulu. Kalau memang di situ ininya ya jadi. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang ininya passionnya di seni. Jadi nggak cocok juga di atlet. Iya, nggak dipaksakan lah artinya. Tapi selain Pak Rida, ini kan problem disabilitas ini kan, selain memang mereka dalam tanda kutip gitu ya, mungkin merasa terkendala di bidang olahraga misalnya karena keterbatasan fisik, kan mereka juga punya bukan keterbatasan sebenarnya ya, tapi seringkali susah untuk mengakses entah itu pendidikan. Dulu kan sempat tuh rame tuh kan, salah satu kampus di Jakarta yang menolak salah satu calon mahasiswa yang disabilitas.
terus di lingkungan pekerjaan juga seringkali banyak lembaga-lembaga atau instansi yang juga menolak misalnya disabilitas padahal sebenarnya mereka punya kapasitas gitu. Nah, kalau menurut Pak Rida sendiri seperti apa seharusnya pemerintah ini mentreatment ya orang-orang sebenarnya mereka punya potensi dan bisa, cuman mereka berbeda saja dengan yang lain. Atau malah belum menemukan. Tadi kan Bapak kan terjun langsung karena memastikan bahwa kamu punya loh potensinya, tapi belum dapat aja. Masih makanya perlunya pemerintah tuh dalam hal ini mungkin Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, terus mendukung yang tadi National NPC, National Paralympic Committee itu yang ada di Indonesia itu untuk didorong lagi untuk bisa menyebarluaskan atau dalam rangka pencarian bibit-bibitnya itu supaya lebih terorganisir. Mungkin di kantor Bapak sendiri harus mulai kali itu Pak, memberikan porsi lebih banyak. Kantor kita bukan kantor itu. Siapa tahu dengan Bapak punya ide. Cuma memang kalau bagi atlet yang memang berprestasi, itu memang akhirnya kita bisa salurkan, kita bantu. Misalnya untuk ini jadi PNS di mana. Iya, karena kan atlet kan ada usianya ya Pak ya. Ada usia karena olahraga juga ada batas usianya. Tapi ada bagusnya juga sih kalau Paralimpik ini usianya di atas rata-rata olahragawan biasa. Gitu. Usia dari usia lebih bisa masih panjang lah. Maksudnya kan misalnya contoh kayak pingpong lah, paling untuk atlet yang sosial biasa tuh paling masa produktifnya umur berapa gitu. Ini bisa di atas 35, masih bisa 40 aja masih produktif. Masih produktif ya, masih kuat. Nah, kalau menurut Pak Rida sendiri nih, selain di olahraga, sebenarnya kawan-kawan disabilitas ini juga punya potensi sebenarnya kan di bidang-bidang yang lain sebenarnya kan. Selama mereka diberi ruang dan akses seperti itu. Betul. Seni misalnya. Itu sangat banyak mereka seni. Mereka bahkan ada di SLB 07 Jakarta, ya kan. Itu yang tunanetra dia bisa main kayak seperti Putri Anggrain itu. Ada calon-calon pengganti Putri udah ada tuh sebenarnya. Ini kalau aku lihat Gus, memang sisinya Pak Rida ini selain filantropis tapi kayaknya sisi sebagai seorang guru pengajarnya ini kan juga ini apa ya muncul gitu kan ya. Artinya mereka juga sebenarnya harus bisa diberikan akses pendidikan ya Pak untuk membalance itu ya. Terutama SLB ini mesti benar-benar diperkuat. Apapun itu teman-teman disabilitas tetap kan warga negara Republik Indonesia yang punya hak sama, walaupun misalkan badannya nggak komplit misalnya, tetapi tetap sebagai warga negara dia punya hak yang sama. Gitu. Atau mungkin juga bisa dididik untuk kan sebagai ini aku mohon dikoreksi ya Pak ya. Profesor Hukum Pidana 2024 Januari. Saya Pak. Nah, guru besar. Guru benar ya, sebagai guru besar. Jadi sudah sebagai profesor. Kalau tadi kan atlet, terus kemudian mungkin mereka yang di bidang seni. Jangan-jangan Pak, kalau diberikan akses pendidikan, bisa juga jadi penerus Bapak atau dosen dalam diberikan akses pendidikannya, mereka memperjuangkan hak-hak disabilitas Pak. Dan itu sudah ada juga lembaga advokasi terkait disabilitas itu. Apa namanya Ibu Yusef, komandannya itu Ibu Justisia kalau nggak salah. Ibu Justisia dulu sarjana hukum yang bagus, advokat, sekarang dia punya LSM atau lembaga yang mau memperjuangkan hak-hak disabilitas. Nah, tapi kalau menurut saya itu sekarang ini sebaiknya memang disabilitas ini teman-teman ini kalau memang mau kuliah di Fakultas Hukum atau itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Tetapi termasuk juga ketika mereka ingin menjadi jaksa. Itu udah ada kalau kita sudah ada di kesempatan bahwa itu udah ada beberapa yang dikasih untuk kesempatan untuk itu jadi pegawai kejaksaan atau jadi jaksa gitu udah ada. Nah, tapi memang kalau melalui itu kan ada tes-tes tertentu. Nah, permasalahannya nih kampus-kampus ini bahkan ada yang belum memperhatikan akses masuk untuk para teman-teman disabilitas sehingga mereka mau kuliah pun bingung lewat mana nanti masuknya. Ini maksudnya akses. Jadi misalnya tadi kan kita bilang diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman disabilitas untuk kuliah, untuk bisa dapat gelar sarjana, untuk bisa masuk menjadi jaksa, bisa jadi pegawai apa gitu kan sarjana. Tetapi coba diperhatikan
kampus-kampus yang simpel aja. Ini infrastruktur dasar berarti ya? Iya, pintu masuknya aja itu. Nah, itu misalnya aja nggak ada, jarang tuh saya temuin itu. Atau alat bantu ketika mereka kuliah. tidak ramah disabilitas. Nah, tidak Iya, ramah. tidak ramah disabilitas. Karena kalau kita lihat di luar kan mereka bahkan sampai misalnya Di luar butuh itu di mana penerjemah. maksudnya? Ya di luar Indonesia. Luar Kalau Indonesia kita tuh. paling dekat aja Singapura aja. Mereka kan kalau kuliah mereka bisa minta bantuan untuk penerjemah misalnya gitu. Ya, kalau Jadi ada bantuan-bantuan ini itu. jangankan minta bantuan itu, ini mau masuk aja, mau masuk gedung itu. Iya. Jadi akses Iya kan? Secara benar-benar teknis infrastruktur saja dasar ya Pak ya. Iya, itu. Iya sih. Ya, dan itu memang sepertinya memang belum banyak pemerintah daerah yang memang punya concern membangun infrastruktur publik yang memang ramah disabilitas. Memang sudah ada, menurut saya sih saya perhatikan sudah ada beberapa kemajuan ya. Misalnya di Jakarta nih trotoar itu rata-rata sudah ada yang memang untuk teman-teman. Iya sih, tapi banyak juga yang terus di tengah trotoarnya ada pohon ya Pak. Iya nggak sih? Tiang Itu listrik. saya ngebayangin pasti orang-orang kayak Pak Reda nih kesel ngeliatin kayak gitu-gitu. Di Gelora Bung Karno ada tuh kayak gitu. Kan udah ada jalan untuk tunanetra kan. Iya. Lo ada tiang listrik. Itu kan hal itu mendasar sama ya aja, Pak ya. sama aja dia suruh ngadu tiang listrik. Makanya dan itu kan hal yang buat kita mungkin nggak terasa, tapi buat orang yang memang Jangan-jangan memang perspektif para pejabat publik kita memang harus diasah. Dimulai Perspektifnya harus diasah bahwa warga negara mereka atau publik itu tidak hanya orang-orang yang punya kemampuan yang sama gitu loh, tapi juga ada orang yang punya kemampuan yang tidak sama, misalnya mungkin dari sisi penglihatan, daksa tadi misalnya, juga mungkin tunarungu dan yang lain. Mungkin seperti itu mungkin Pak Reda ya. Biar infrastruktur atau pembangunan apapun itu, entah pendidikan, entah fasilitas publik, itu ramah terhadap kawan-kawan disabilitas. karena jatuhnya itu kayak berita bohong loh Pak, dibangun infrastruktur udah bagus buat teman-teman disabilitas, tapi ternyata kayak gitu itu masuk berita bohong Pak. Iya nggak sih, pembohongan publik itu Pak. Ternyata nggak bisa dipakai artinya gitu. Iya. Makanya saya ada keinginan itu kan. Kan saya kan punya skup Jaksa Agung Muda Intelijen ini punya unsur ya kan sampai ke bawah nih ke kejaksaan-kejaksaan itu. Harapannya nanti saya ingin menghimbau atau meminta para kepala kejaksaan di bawah ini ya kan untuk bisa mengingatkan pemerintah daerahnya untuk Bersepeda ya. untuk lebih ramah disabilitas lah, minimal kantornya lah, kantor publik gitu ya kan harus ramah disabilitas. Tangganya nggak terlalu tinggi. Tangga nggak terlalu tinggi, ada rem untuk ada rem gitu kan itu. Iya, bantuan. Itu minimal yang simple itu. Gitu. Seperti misalnya Dan itu udah transportasi dilakukan publik. Pak Reda, udah dilakukan. Kalau di Himbauan kejaksaan, itu ke kalau di kejaksaan. kejaksaan udah di kejaksaan, nanti kami meminta nanti kejaksaan. Kalau di kejaksaan udah ya. lumayan banyak itu kan, kita wajibin itu mudah kan supaya mereka akses masuk. Sekarang gimana mereka mau laporan kalau masuk aja susah ya kan? Betul. Iya, benar. Nanti saya harapkan nanti saya minta kepala kejaksaan negeri itu untuk bisa mengingatkan para kepala daerah. Ini janji ya Pak ya? Janji ini nih. direkam loh Pak. Direkam, ini abis ini direkam ditagih nih. loh Pak. Saya nanti suratin semua aja. Iya. Supaya mengingatkan dari para kepala daerah minimal di kantornya ramah disabilitas lah, ya kan? Janji nih. Janji ya Pak ya, benar ya. Pinky swear Pak kalau ada pinky swear benar ya Pak. Apa pinky janji. swear? Pinky swear gini, Gini. pinky swear janji Pak, gitu Pak. Oh nggak gini ya? Nah, itu beda. Itu korek api. Ya. Pak Reda, ada semacam keinginan misalnya selain mengurusi kawan-kawan disabilitas dalam bidang olahraga misalnya, juga ingin support mereka di bidang yang lain sejauh ini. Sejauh ini saya masih ini menginisiasi ada program makan gizi gratis untuk teman-teman SLB. Oh, oke. Nah, untuk teman-teman yang sekolahnya di SLB. Bedanya sama yang BGN. Ya, kalau ini kan memang konsepnya karena ini memang bukan anggaran pemerintah ya. Ini ambil dari CSR. Ya kan, terus juga kita nggak pakai dapur-dapur umum, nggak pakai dapur itu, kita memberdayakan UMKM di sekolah itu atau di sekitar sekolah itu. untuk langsung. Nah, mereka kita kerjasamakan dengan angkutan yang udah
kan nggak boleh bilang merek nih. Ya, Iya, ya. iya, iya. Nggak apa-apa, Digambarkan bilang saja. merek aja nanti dia Karena tit. Oh, ya, kita kerjasama untuk nganternya itu dengan Grab, ya Jadi kan? memang CSR company ya. Terus kita hanya ngecek tingkat kehigienisan tempatnya, dapurnya, sama gizinya itu minta bantuan Pemda untuk ngeceknya. Tapi itu benar sih, karena memang kakak angkat saya autism. Ah, Jadi teman-teman disabilitas memang dari segi komposisi gizi asupan tuh memang beda. ada kebutuhan Khusus. yang berbeda. nggak boleh garam terkait terlalu sama- banyak, Iya. atau nggak boleh gulanya terlalu dikit gitu. Ada kan? Kalau nggak tantrum nanti. Oh gitu ya. Ya kan, betul kan? Iya benar-benar Pak, Oh, benar, Pak. jadi itu pun jadi makanannya beda-beda. Nanti biar nanti Lebih guru yang milih di dalam itu aplikasi, guru yang milih. Nah kalau ada apa-apa, nanti kita tinggal tegur gurunya, itu kan salah makanan kenapa milih yang ini, gitu kan? Kalau kami nih anak saya tadi tuh yang memang di depan, yang memfasilitasi itu supaya jadi terorkestra dengan baik. Iya. Oh, oke, pantesan karena sering dibawa, jadi concernnya lebih ke arah sana. Jadi ya. modelnya itu meminta memberdayakan UKM di dekat sekolah. Nanti UKM ini menyediakan makanannya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan yang siswa, sudah diminta oleh siswa, guru, ya kan? oleh guru. Nah, nanti yang mengantarkan itu diantarkan Mengantarkan oleh salah satu aplikasi. yang bayar CSR orang, ada suatu perusahaan yang bayar langsung ke UKM-nya. UMKM. Oke. Ke ininya juga apa? Ke aplikasinya juga. Oh iya, aplikasi sekalian. Itu dari mulai kapan, Pak Arif? Ini dari bulan April udah jalan. Bulan April, tapi nanti launchingnya sekitar Senin depan ya, tanggal 28. Ini Pak Prabowo harus tahu ini. Kalau Pak Reda itu bikin inisiatif support program makan bergizi program gratis Untuk disabilitas. untuk khusus untuk kawan-kawan disabilitas. Iya, Jadi kalau ini rencananya sedikit berbeda. airnya di mana lagi nih? Ini kan yang kali ini nih di Tangerang Raya. Tangerang Selatan, Tangerang Kota, sama Tangerang Kabupaten. Tangerang Raya. Di DKI udah itu jalan masih beberapa. daerah jajaran saya Pak, kalau Tangsel. Saya ikut, Akamsi. maksudnya Iya, ikut ikut, kalau gitu ikut. kan. Kan harus banyak ajak macam-macam orang gitu ya Pak ya, Iya, artinya untuk jalan gitu. Sekali lagi saya kepikir ide-ide Bapak luar biasa banget. Tidak mengganggu konsentrasi Bapak sebagai jawab mental. Ini kan satu sisi ngelihatnya Betul, tantangan loh Pak untuk tetap betul, fokus gitu. Betul. Jadi kebetulan nih saya orangnya senang mengkader. Iya, mengkader. Jadi yang mengerjakan ini adalah junior-junior atau orang-orang yang saya kan waktu dari kampus nih, dari kampus bahkan dulu junior saya yang di kampus pun masih ikut saya bantuin. Oh, oke. Bantuin, Mbak, termasuk Kerja-kerja charity nih, kerja-kerja sosial. charity ini. Karena saya mengkader. Karena memang senang bukan karena takut nolak Bapak kan? Bukan, karena memang seneng, hobi yang sama gitu. Nggak Jadi percaya. akhirnya Iya kan, maksudnya kadang-kadang mungkin nggak karena tega gitu mungkin nolaknya karena saya Bapak. Mana sanggup nolak kemarin. bukan mungkin karena jabatan lebih tinggi tambah jadi lebih seneng Nah, mereka. itu poinnya. Itu Nah, poinnya nah, juga nah, itu. nah, nah. Bisa jadi itu. Mana berani nolak Jamintel kan? Nah, makanya saya kebayang gitu kan. Aku kebayang Gus kalau gitu. Kamu besok ikut ya? Kan nggak mungkin bilang, nggak mau Pak, capek Iya. Mau ya nggak mungkin. Contohnya nih ya kayak seperti makan gizi gratis untuk disabilitas. Ada kader saya bikin fokus di sini. Jadi saya tinggal dapat laporan. Oh ini nih. Terus kan kerja bareng tuh sama anak-anak kan dia mencarikan CSR segala macam kerja bareng. Oh jadi jalan. Terus yang olahraga beda lagi. Gitu. Kadernya banyak Pak ya. Kadernya banyak saya. Pensiun bisa bikin partai politik Pak. Kayaknya. Visioner Oh iya kan? sekali. Pensiun bisa, kadernya banyak deh. Iya. Pensiun dari jaksa bisa bikin partai Langsung, politik. benar. Ya. Bahkan kan contohnya nih saya kan Tapi sebentar Gus, nggak dibantah loh. Jadi Lah iya. gitu. Canda ya Pak. Lanjut aja. siapa tahu kita kan. Iya. Kita kan ini apa Kan ya, sama-sama masa depan untuk kan publik, tahu. sama-sama Benar, untuk benar, publik. benar. Soal cara aja kan. Ya, kalau artinya ada yang memang benar-benar merasakan manfaatnya kan itu yang penting ya Pak ya. Bang, akhirnya kepikiran, saya juga akhirnya bingung juga kadang-kadang. Ini kerjaan kok apa selain kerjaan yang memang rutin, ya walaupun sekarang jadi agak-agak mumet gitu kan, tapi saya juga bisa kerjaan yang lain. Oh ternyata yang tadi akselerasi dengan
masing-masing kader saya itu dengan yang di kantor, nah itu saya bisa ini saya bagi-bagi. Jadi Pak Rida itu mengorkestrasi aja ya, lebih mengorkestrasi aja gitu. Nggak ada yang berani nolak, nggak ada yang berani macam-macam juga. Karena yang ngawasin kan langsung jamin teles kebayang. Itu kan artinya kalau CSR kan nanti dananya kan nggak sedikit. Banyak orang yang ingin berbuat baik tapi ya tidak ada yang berani macam-macam ya Kalau Pak. kita tinggal mengorkestrasi, sana bayarnya begini. Jadi kita cuma liatin aja, oh udah jalan sebagaimana mestinya sudah aman, gitu kan. Itu rencananya mau apa? Ke Tangerang, DKI, ada rencana untuk merambah kota-kota lain? Ya, nanti kan tergantung ini teman-teman pengusaha, ya kan teman-teman pengusaha yang memberikan CSR-nya. Kita tinggal colek, oh ada di sini, udahlah perusahaan di sekitar perusahaan kalian dong tuh bantuin CSR-nya. Ini yang susah pakai nih. program ini. Kalau jamin telu udah main colek-colek, colek-colek. Enggak, kan ini CSR yang jelas. Jelas. Oh iya Pak. Terutama yang saya kenal baik lah. Oh iya. Dan tidak bermasalah. Jadi ini antara nyolek atau besok ya? Colek. Ditunggu ya. Iya. Karena memang saya apresiasi sekali karena mungkin jangan-jangan memang kawan-kawan yang di SLB ini luput khawatirnya gitu ya. Misalnya dari program yang BGN yang secara nasional itu selain problem bisa jadi misalnya karena kan itu kan pasti ada asesmen di masing-masing daerah itu kan. Nah, jangan-jangan misalnya ini luput, makanya butuh perhatian khusus, itu satu. Kedua kan kalau BGN ini kan sejauh yang saya tahu ini kan random ya sama ya menunya gitu loh. Sementara kalau SLB ini kan menunya harus khusus gitu loh. Tadi yang tadi autis beda. Yang cerebral palsy beda. Kita ngomongin kebutuhan gizi soalnya kan. Iya. Jadi lebih ribet kalau lebih ribet makanya. Nah, yang kayak gini kan kemungkinan tidak di cover nih oleh program gizi nasional kan yang umum yang pemerintah pusat. Makanya keberadaan program Pak Rida ini menjadi salah satu yang layak diapresiasi sebenarnya. Makanya bayangan saya tidak hanya di Tangerang dan Jakarta, tapi bisa juga meluas ke kota-kota lain gitu loh. Ini kan berarti ngajak putri Bapak ya Pak ya? Oh iya, memang putri saya yang di depan yang mengorganisir semua. Kan kebetulan kenapa di Tangerang? Kebetulan putri saya kan arsitek ya, bikin ada perumahan dekat-dekat situ, jadi sekalian kerja di situ sekalian di Tangerang gitu. Iya wajar karena mengenal kiri dan kanan wilayahnya gitu. Proyeknya juga selesai dengan baik. Saya cuma penasaran kalau di rumah tuh Pak Rida gimana ya? Karena kan yang paling ganteng di rumah. Ya kan yang paling ganteng, satu-satunya laki-laki di rumah, dikelilingi perempuan. Paling ganteng itu ganteng beneran atau karena cuma satu-satunya laki-laki harus clear? Iya, kita akan kembali sejenak. Enggak kok Pak, saya yakin yang paling ganteng. Tapi gimana tuh Pak menghadapi gini, adik saya di rumah, laki-laki sendirian aja pusing. Ngadepin cuma saya sama ibu saya. Sebagai perempuan-perempuan Batak di rumah nih. Dia lebih baik diam. Kamu Batak nih? Mama aku harap ya. Banyak harapan. Banyak harapan, ya benar Pak. Yang lebih tepat Pak, banyak suka ngasih harapan. Ya kalau itu aku nggak bisa bertanggung jawab. Enggak, tapi Pak gimana itu tuh Pak? Itu bahasa masing-masing lah. Saya ngebayangin dinamikanya Bapak di rumah gimana. Karena saya yakin apa yang Bapak tebar di luar memberikan kepedulian kepada orang itu pasti karena di rumah terbiasa untuk Jadi gini, seperti itu. Kalau di rumah itu kan tadi kan anak-anak angkat saya aja udah ada 10. Ya kan, jadi memang rame gitu kan. Nah, tadi yang masalah ngatur tadi itu. Kalau nggak diatur, ini kepala bisa pecah. Oleh karena itu saya, bahkan istri saya itu sudah biasa melakukan untuk bagaimana ngatur pemikiran ini supaya tetap lancar, jangan ada stres, menghindari stres lah, depresi, karena kebanyakan pekerjaan kan, kebanyakan pikiran. Bukan karena stres di rumah kan Pak? Bukan. Itu makanya saya sama istri saya bahkan tuh sering biasa meditasi. As a family? Family, anak-anak saya juga ikut meditasi. Jadi itulah makanya kita mungkin ya kalau misalkan berantem pun cuma sebentar selesai lagi. Karena meditasi jadi langsung menyadari. Meditasi itu adalah kita fokus pada hidup saat ini, menyadari pikiran kita harus
saat ini Saat juga. ini juga. Jadi hidup dengan penuh kesadaran. Exactly. Mindfulness. Mindfulness. Kalau Keren bahasa loh, kerennya aku loh. mindfulness. Terus kamu pikir aku selama ini nggak sadar gitu maksudnya? Bukan itu. Setengah Bukan itu. sadar. Nggak sadar sama nitnya Pak. Kadang-kadang kan banyak manusia, orang, ya kan, bahkan dulu saya juga pernah begitu dulu, banyak rasa penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi Oh, Oke. dan contoh, Pak. takut apa Akan yang masa akan depan. akan masa depan. Kekhawatiran, terlalu anxious gitu. Khawatir akan masa depan. Overthinking lah kalau anak muda sekarang bilang. Overthinking. Maka hiduplah kita di saat ini. Ya, kalau ada rasa khawatir, bimbang, ragu, itu mah biasa. Tapi kita adalah bukan kebimbangan, kita adalah bukan keraguan, kita adalah ya kita saat ini. Kalau memang ada masalah, kita hadapi, kita cari solusi. Jadi kadang-kadang dengan nafas seperti itu Pak, kalau bikin partai politik nafasnya apa loh? Enggak, itu bukan partai politik kalau itu. Enggak. Ya, Itu Ini bukan partai politik. Bukan. Anan Krishna. ada cocok yang situ kan. Pesan apa yang biasanya Bapak sering bagi ke anak-anak nih? Nah, anak-anak saya bilang, setiap pagi, pas baru bangun tidur, harus afirmasi dalam diri. Itu untuk anak kandung saya. Apa maupun anak afirmasinya? Jadi tar dulu. Jadi baru bangun tidur, sama pas lagi mau tidur. Ngantuk-ngantuk gitu kan, itu harus ada afirmasi. Apa afirmasinya? Ya afirmasinya, kamu harus selalu deklarasi di dalam diri bahwa saya hidup aman, nyaman, berkah, bahagia, sehat, sejahtera. Wah, kenapa kok mesti sebelum tidur sama baru bangun tidur? Itu adalah pintu masuk di pikiran frekuensi theta dan alpha. Ngeri kan? Tahu kan? Tahu dong. Oh, keren kan mindfulness. Nah, kalau kita masuk situ deklarasi atau afirmasi situ, itu akan meliding kita alam bawah sadar kita. Jadi apa yang sudah masuk alam bawah sadar kita akan bergerak ya udah seperti hal yang biasa jadi. Jadi hidup Bang Alfa tadi. betul, hidup aman, nyaman, berkah, bahagia, sehat, sejahtera. Ini sepertinya dari lanturan ini ada sampai sekarang. Ini baru edisi kali ini edisi lengkap. Iya kan, ngomongin hukum, ngomongin disabilitas, iya kan, ngomongin kemanusiaan, ngomongin filsafat. Masih dicek. Ada meditasinya juga. Pak Reda zodiaknya apa Pak? Saya bisa ngitung tanggal lahir. Oh iya benar, sesuai primbon Jawa atau sesuai Jadi astro. apa kan Pitagoras matematik. Jadi saya kalau pensiun bisa ngeramal orang. Saya dulu juga belajar itu Pak. Kalau saya belajar namanya ilmu falak. Lagi. Jadi selain menghitung bulan Hijriah, bulan Syawal juga bisa menghitung tuh pasarannya orang. Oh, yang harap-harap Kok perasaannya jadi enak? harap gimana? Makanya saya juga tahu pasarannya itu ya gitu. Agak khawatir. Tapi Pak Reda mau sampai kapan Pak Reda mengabdikan diri ya kalau bahasa saya ya. Bahasa lebih kerennya itu khidmah gitu ya. Kalau di tradisi Islam itu terhadap humanity, terhadap kemanusiaan khususnya kawan-kawan disabilitas. Ya. Sampai saya mati lah. Itu. Sampai saya selesai kontrak hidup di muka bumi ini. Sampai nafas terakhir ya Pak. Sampai napas terakhir saya. Ada nggak yang Bapak masih tadi kan sempat bilang Bapak sudah melakukan banyak hal gitu kan, mencoba support gitu kan, karena Bapak juga senang olahraga, jadi Bapak support calon atlet, lingkungan sekitar, panti asuhan. Ada nggak yang memang Bapak berpikir bahwa ini belum bisa terjadi sekarang, tapi mungkin saya bisa titipkan ke anak-anak saya atau ke kader-kadernya. Hal apa mungkin Pak? Oh, ya. Dalam kepedulian tadi untuk kemanusiaan. Tadi ini kan apa yang saya lakukan memang sudah saya langsung titipkan langsung supaya yang sudah ngikutin saya dari awal ya terusin lah. Kalau saya udah nggak ada ya kalian terusin. Ini kan masih Jamintel aja, Jaksa Agung Muda Intelijen, itu sudah Tangerang, sudah Jakarta dan sekitarnya. Nanti ngomong Untuk politik. untuk program makan Kalau khawatir lihat bergizi. saya aja Pak. Ini baru Jamintel. Iya. Apalagi kalau sudah Kalau jadi Jaksa Nih, Agung. nih, Ketemu nih, lagi di nih, lanturan edisi berikutnya.
Selamat Pak Reda. Doa Kalau saya terbaik. mintanya pinky swear-nya aja Pak, janji ya sampai akhir.